Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Lestari dengan NIM C1 Channel 21280. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang telah saya buat mengenai sistem keuangan syariah. Konsep memelihara harta kekayaan. Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah SWT. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dan mencari harta kekayaan. Kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan pemanfaatannya selama masih hidup di dunia dan memiliki kepemilikan secara mutlak saat dia meninggal. Kepemilikan tersebut berakhir dan didistribusikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan syariah. Ketentuan syariah berkaitan dengan penggunaan harta antara lain tidak boros dan tidak kikir, memberikan infak dan sedekah, membayar zakat sesuai ketentuan, memberi pinjaman tanpa bunga, dan terakhir meringankan kesulitan orang yang berutang. Memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun. Bentuk yang jelas dari mendapatkan harta yang baru sebelum menjadi milik oleh siapapun adalah menghidupkan, menggarap tanah mati yang belum dimiliki atau yang disebut ihya al-mawat. Memperoleh harta yang telah dimiliki seseorang melalui suatu transaksi. Pemanfaatan atau penggunaan harta. 1. Digunakan untuk kebutuhan hidup sendiri, digunakan untuk memenuhi kewajiban terhadap Allah. Kewajiban kepada Allah itu ada dua macam, yaitu kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama, seperti keperluan membayar zakat, nazar, atau lainnya. Yang kedua yaitu kewajiban materi yang harus ditunaikan. Selanjutnya ada untuk keluarga, yaitu istri, anak, dan kerabat, dimanfaatkan bagi kepentingan sosial. Akad atau kontrak ataupun transaksi. Akad tabaru yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad tabaru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Tijarah yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi untuk laba. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, oleh karena itu bersifat komersial. Rukun dan syarat syahnya suatu akad ada 3, yaitu pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad atau penjual dan pembeli, penyewa, dan yang menyewakan karyawan dan majikan, sahibul ma'al dan mudarob. Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Objek jual beli adalah barang dagangan. Objek mudharabah dan musyarakah adalah modal dan kerja. Ijab kabul merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridho. Tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa melakukannya dan oleh karenanya akan dapat menjadi batal. Transaksi yang dilarang. 1. Aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah. Kedua yaitu riba. 3. Penipuan. 4. Perjudian. Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar, penimbunan barang atau iktikar, monopoli, rekayasa permintaan, suap, penjual basyarat atau ta'aluk, pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli, jual beli dengan syarat talaki al-rukban. Riba dan jenis riba. Riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau hutang piutang. Penjual terhadap pembeli atau pemilik dana kepada peminjam dana, baik diketahui atau tidak diketahui oleh pihak kedua. Riba hutang piutang. Riba hutang terbagi menjadi 2 macam, yaitu riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Yang kedua ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
Riba jual beli. Riba jual beli terbagi juga menjadi riba yang yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba nasiah yaitu penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Prinsip sistem keuangan syariah. Larangan riba didefinisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan atau pinjaman. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan, dan hak atas barang. Uang sebagai modal finansial dalam Islam, uang tidak diperbolehkan apabila dianggap sebagai komoditas, yaitu uang dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk memperoleh keuntungan. Pembagian resiko-resiko yang merupakan konsekuensi dari adanya larangan riba dalam suatu sistem kerja sama antara pihak yang terlibat. Kontrak atau perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang disepakati di awal oleh pihak-pihak yang terlibat dalam mengurangi resiko atas informasi yang simetri atau timbulnya moral hazard. Larangan spekulatif. Hal ini selaras dengan larangan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya seperti judi. Aktivitas usaha harus sesuai syariah. Rela sama rela, tidak ada pihak yang menzolimi dan dizolimi. Hasil usaha muncul bersama biaya, untung muncul bersama resiko. Jenis instrumen keuangan syariah. Dana mudharabah merupakan instrumen keuangan bagi investor untuk pembiayaan bersama proyek besar berdasarkan prinsip bagi hasil. Instrumen ini diperbolehkan menurut hukum Islam. Yang kedua yaitu saham biasa perusahaan. Saham biasa yang diterbitkan oleh perusahaan yang didirikan untuk kegiatan bisnis yang sesuai dengan Islam diperbolehkan. Obligasi muqorodah. Obligasi ini diterbitkan untuk pembiayaan proyek yang menghasilkan uang atau proyek yang terpisah dari kegiatan umum perusahaan. Obligasi bagi hasil. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang aktivitas bisnisnya sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan prinsip bagi hasil ini diperbolehkan. Saham preference stock. Saham ini memiliki hak-hak istimewa seperti dividen tetap dan prioritas dalam likuidasi. Karena ada unsur pendapatan tetap seperti bunga, maka dilarang menurut hukum Islam. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.